Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nada Afrinda dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 27. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Depok. Dan yang terhormat, kepada Ibu Sri Handayani, SPD, selaku guru pembimbing mata pelajaran seni budaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah karya 2 dimensi dan 3 dimensi yang saya buat. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rebahan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Seni rupa dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu seni rupa murni atau seni murni, kriya, dan desain. Seni rupa murni mengacu kepada karya-karya yang hanya untuk tujuan pemuasan kreasi pribadi. Sementara, kriya dan desain lebih menitikberatkan fungsi dan kemudahan produksi. Adapun media yang dibutuhkan dalam karya seni rupa 2 dimensi yang saya buat adalah kardus dan kertas HVS. Alat yang dibutuhkan dalam karya seni rupa 2 dimensi yang saya buat adalah gunting, lem, pensil, penggaris, serta penghapus. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan dalam karya seni rupa 2 dimensi dalam tema menghidupkan pohon, yaitu ada kertas origami berwarna merah, hijau, dan coklat. Teknik dalam karya 2 dimensi yang pertama ada teknik linear atau menggambar. Teknik linear merupakan cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Yang kedua, ada teknik blok atau menggambar. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja atau siluet. Yang ketiga, ada teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau milang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Yang keempat ada teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan cara menggambar untuk menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah, kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. Yang kelima ada teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan media pensil, pena, pastel, cat, dan lain-lain dengan cara dititik-titikkan hingga membentuk objek gambar atau lukisan. Yang keenam, ada teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan cat berbahan air atau yang disebut cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Yang ketujuh, ada teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan bahan cat yang memiliki sifat pekat. Contohnya cat poster, cat akrilik, cat minyak, dan lain-lain. Dengan sapuan warna yang tebal dan rata sehingga hasil pekat dan bentuk. Yang kedelapan, ada teknik semprot atau airbrush. Teknik semprot merupakan cara menggambar dengan bantuan alat semprot khusus untuk menggambar. Menggambar dengan teknik semprot ini membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam menggunakan alat semprotnya. Dan yang terakhir ada teknik cetak. Teknik cetak merupakan teknik berkarya seni rupa dengan cara dicetak, baik teknik cetak manual ataupun digital. Untuk menciptakan karya 2 dimensi dengan teknik cetak ini, dibutuhkan peralatan cetak dan tinta cetak. Teknik yang digunakan dalam karya seni rupa 2 dimensi yang saya buat adalah teknik arsir, karena menentukan gelap terangnya gambar sehingga tampak seperti pada 3 dimensi. Selanjutnya ada karya yang akan dibuat. Karya yang akan saya buat adalah membuat pohon menjadi lebih hidup atau menghidupkan pohon. Saya memilih konsep menghidupkan pohon dalam karya saya karena saya suka melihat pemandangan kesejukan. Karya ini menguji kemampuan saya lebih jauh lagi dalam berkarya, karena karya ini membutuhkan tingkat kesabaran dan ketelitian yang lebih. Karya ini merupakan jenis karya Dwi Matra, karena karyanya yang hanya dapat dinikmati dari satu arah, yaitu arah depan, sebab karya ini hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Adapun cara pembuatan karya 2 dimensi saya, yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuatnya. Kemudian potong kardus sesuai dengan ukuran kertas HVS. Lalu gambar garis
tepi dan bentuk akar serta batang pohon. Yang keempat, lipat kertas origami sesuai bentuk yang diinginkan. Setelah itu lem. Kemudian tempelkan lipatan kertas tadi agar menjadi sebuah pohon. Dan kerajinan 2 dimensi menghidupkan pohon pun jadi. Makna simbolik dan filosofi karya. Makna simbolis dan filosofi pada karya menghidupkan pohon. Makna nilai simbolis dan filosofi yang terdapat pada karya 2 dimensi menghidupkan pohon yaitu kesejukan. Karena pohonnya itu tumbuh lebat dan berbuah yang mendatangkan kesejukan. Kemudian nilai estetika yang terkandung dalam karya. Nilai estetika pada karya menghidupkan pohon. Nilai estetika pada kerajinan menghidupkan pohon yaitu termasuk pada nilai estetis objektif. Karena keindahan karya seni rupa tersebut terbentuk keselarasan dalam menata penempatan objek yang membentuk kesatuan. Selanjutnya ada media, alat, bahan, dan teknik dalam seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, media. Media dalam seni rupa maksudnya adalah semua bahan, alat, ataupun peralatan untuk mewujudkan suatu karya seni atau dengan kata lain, berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, alat, dan teknik dalam pembuatan sebuah karya seni. Media yang dibutuhkan dalam karya seni kerajinan bunga palem dari kertas nasi yaitu kardus bekas dan stik es krim. Yang kedua, ada alat. Alat merupakan benda-benda tertentu yang digunakan dalam mewujudkan karya seni. Benda-benda ini merupakan perkakas yang dipergunakan dalam membentuk, menggambar, mencetak, menduplikasi, mewarnai, dan lain sebagainya. Alat yang dibutuhkan dalam karya seni kerajinan bunga palem dari kertas nasi yaitu adalah gunting, lem, pensil, penggaris, serta penghapus. Ketiga adalah bahan. Bahan merupakan material yang sifatnya habis pakai yang dipergunakan dalam mewujudkan suatu karya seni rupa. Bahan yang digunakan dalam karya seni kerajinan bunga palem dari kertas nasi yaitu kertas nasi, tali rami, pita, dan lidi. Dan yang keempat ada teknik. Teknik merupakan keterampilan dalam menggunakan alat serta dalam mengolah bahan untuk mewujudkan karya seni rupa. Teknik seni rupa 3 dimensi ada 3, yaitu teknik aplikasi. Teknik aplikasi adalah teknik karya hias dalam seni menjahit. Teknik ini diterapkan dengan menempelkan beragam guntingan kain yang dihias menyerupai binatang, bunga, dan bentuk lainnya. Yang kedua ada teknik mozaik. Teknik mozaik adalah cara membuat karya seni dengan menempel benda 3 dimensi yang ditata rapi sehingga menghasilkan lukisan. Yang ketiga, teknik merakit. Teknik satu ini dilakukan dengan menyambung beberapa potongan bahan. Bahan ini bisa digabung dengan beberapa cara seperti diskrup, dipatri, dan mengelas. Yang keempat, teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik pembentukan karya seni yang dilakukan dengan membuang bahan yang diperlukan. Teknik ini bisa dibuat dengan kikir, martil, dan alat pahat. 5. Teknik menuang atau cor. Teknik menuang merupakan karya seni yang dibuat dengan menuang bahan cair ke alat cetakan. Setelah mengeras, bahan itu dikeluarkan dari cetakan, semen, gips, dan karet menjadi beberapa bahan yang kerap digunakan untuk teknik ini. Teknik yang digunakan dalam karya seni kerajinan dalam membuat bunga palem dari kertas nasi yaitu teknik menempel dan teknik melipat. Karya yang akan saya buat adalah kerajinan bunga palem dari beberapa bahan daur ulang. Seperti ini contohnya. Saya memilih konsep kerajinan bunga palem dalam karya saya karena saya suka melihat keindahan. Karya ini menguji kemampuan saya lebih jauh lagi dalam berkarya. Karena karya ini membutuhkan tingkat kesabaran dan ketelitian yang lebih dari karya-karya yang saya buat sebelumnya. Karya ini merupakan jenis karya rupa murni. Karena dilihat dari memiliki karakteristik natural dan alami dibuat untuk pemenuhan hasrat estetis serta ekspresi dari senimannya. Lebih mengutamakan keindahan daripada fungsi. Dalam membuat karya, ketenangan hati dan pikiran juga menentukan. Jika kita tenang, pasti karya kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Bahan dan alat. Bahan-bahannya adalah kardus bekas, lem cair, stik es krim, tali rami, kertas nasi, pita, lidi,
solatif, serta alat-alatnya adalah gunting, pensil, penggaris, dan penghapus. Teknik yang saya terapkan ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik menempel, yaitu ketika saya menempel bagian-bagian kertas nasi dan tali rami yang sudah disusun membentuk bagian bunga, tangkai, dan pot palem. Kedua adalah teknik menyusun, di mana saya menyusun bagian-bagian kertas nasi dan tali rami yang telah digunting sesuai dengan bentuk dan ukuran yang telah ada. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuatnya. Lalu yang kedua, potong kardus sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ketiga, tempelkan stik es krim ke kardus yang sudah dilapisi kertas nasi. Keempat, lipat kertas menjadi dua. Kemudian potong pola kertas. Lalu lipat kertas secara diagonal ke tengah. Yang kelima, setelah itu lem. Kemudian tempelkan tali rami pada bagian lidi. Yang keenam, susun semua bagian yang sudah terbentuk, lalu lem rapi agar terlihat cantik. Dan yang ketujuh, kerajinan bunga palem pun akhirnya jadi. Makna simbolik dan filosofi karya. Makna simbolis dan filosofi kerajinan bunga palem. Makna nilai simbolis dan filosofi yang terdapat pada kerajinan bunga palem yaitu ketenangan. Karena di dalam bunganya itu tumbuh bersamaan dan berdekatan. Nilai estetika yang terkandung dalam karya. Nilai estetika kerajinan bunga palem. Nilai estetika kerajinan bunga palem tersebut termasuk pada nilai estetis subjektif, karena keindahan karya seni rupa tersebut terbentuk keselarasan dalam menata penempatan objek yang membentuk kesatuan. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan adalah suatu seni akan menjadi berkesan bila kita bisa memaknainya, dan suatu seni dapat berkembang apabila kita mampu untuk melakukan yang terbaik dan berkreasi dalam seni. Dalam membuat karya, ketenangan hati dan pikiran juga menentukan. Jika kita tenang, pasti karya kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Jika kalian membuat karya tujuannya hanya terpaksa atau ikut-ikutan teman, itu tidak benar. Tetapi, buatlah suatu karya dengan ketulusan hati dan pikiran yang matang. Karena dengan cara tersebut, ekspresi diri akan tercipta pada karya tersebut. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang saya buat. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.